Pertemuan yang berlangsung antara para pengusaha muda itu berlangsung lumayan lama. Setiap dari mereka mengemukakan visi dan misi mereka dalam menjalankan bisnis di setiap area masing-masing. Di penghujung pertemuan itu, banyak dari mereka yang mengajak Jerry untuk membuat rencana kerja sama, di antaranya adalah pembangunan hotel berbintang, villa dan real estate. Namun Jerry sepertinya tidak tertarik dengan rencana kerja sama itu. Ini disebabkan karena bidang yang dia geluti saat ini memang berkutat di bidang konstruksi. Jerry, melihat perkembangan yang pesat dari perusahaan milik Anda, kami tertarik untuk melakukan kerja sama jangka panjang dan kami berharap agar Jerry mau mempertimbangkan tawaran dari kami ini. Kata salah seorang peserta. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah mengajak saya untuk bekerja sama. Namun di sini perlu saya tegaskan bahwa saya terlalu bosan hanya berkutat di bidang konstruksi. Justru kedatangan saya ke sini adalah ingin mengajak Anda semua menceburi bidang baru. Kata Jerry masih sambil memegang mikrofon. Boleh Anda kemukakan pendapat dan ide Anda, Jerry William? Kata salah seorang dari mereka. Ibrahim, saya sempat mengetahui beberapa fakta bahwa di negara Anda saat ini sedang melakukan peremajaan lingkungan, meminimalisir pencemaran udara, dan mengurangi polusi. Di mana kita semua sama tahu bahwa ada sangat banyak sekali polusi di mana-mana. Ini disebabkan karena banyaknya di antara kita yang sangat bergantung kepada bahan bakar minyak. Oleh karena itu, saya ingin mengajak Anda membuat terobosan baru dalam industri otomotif kendaraan non-bahan bakar. Kata Jerry mengemukakan gagasannya. Saya tertarik dengan usul Anda itu, Jerry. Mari kita bahas lebih lanjut tentang kerjasama ini. Terima kasih, Hendris. Saya lanjutkan. Saya pernah bercita-cita untuk menceburi bidang otomotif ini di Star Hill. Namun saya sadar bahwa tidak ada sebuah perusahaan pun yang mampu berdiri dengan kakinya sendiri tanpa ada bantuan dan kerjasama dengan pihak lain. Contoh nyata adalah Proton di Malaysia, Toyota di Jepang, Rolls-Royce di Inggris, Ferrari di Italia dan banyak lagi perusahaan raksasa di dunia yang lainnya. Namun yang menjadi pertanyaan, mampukah mereka berdiri sendiri tanpa ada kerjasama dari perusahaan lain? Jawabannya tentu tidak. Kata Jerry. Lalu apa rencana Anda selanjutnya, Jerry? Tanya seorang peserta pertemuan itu. Saya pribadi ingin mengajak Anda untuk bekerja sama dalam pengembangan kendaraan non-bahan bakar yang artinya kita akan membangun sebuah perusahaan pembuatan mobil dengan tenaga baterai dan dipadu dengan tenaga solar. Contoh, kita tahu bahwa untuk hanya mengandalkan dari baterai saja, sudah pasti kendaraan tersebut hanya mampu berjalan sekitar 50-60 km. Jika dipadu dengan solar, maka sekurang-kurangnya akan mampu mencapai jarak tempuh 80 km. Intinya, selagi hari itu cerah dengan sinar matahari yang memadai, maka baterai pada mobil tersebut akan dapat mengisi daya dari bantuan tenaga surya tersebut. Kata Jerry menjelaskan. Namun di sini letak masalahnya. Tidak ada yang namanya seorang manusia itu bisa dikatakan superpower yang sanggup melakukan segala sesuatu dengan sendirian. Setiap perusahaan juga membutuhkan investor, staf dan tenaga kerja. Begitu juga dengan perusahaan. Kita akan saling bekerja di bidang masing-masing dalam menyediakan setiap komponen yang dibutuhkan. Kata Jerry. Lalu bagaimana cara kita untuk memilih ketua dari perusahaan patungan ini, Jerry? Tanya Ibrahim. Setiap dari kita bisa memegang saham sebesar 25%. Dengan begini tidak akan ada yang merasa diuntungkan atau dirugikan. Namun jika Anda tidak mampu mempertahankan saham itu atau menjualnya 10% kepada perusahaan lain, maka Anda akan kehilangan hak veto dalam keputusan yang akan dilakukan oleh Dewan Direksi. Dengan begini, intinya siapa yang memiliki saham terbesar, maka dia akan menjadi ketua dari perusahaan dan berhak meninjau ulang setiap keputusan yang telah disepakati bersama. Bagaimana? Tanya Jerry. Itu adalah pembagian yang adil. Saya setuju dengan gagasan Anda. Kata Ibrahim. Baik, jika telah ditetapkan seperti ini, kita harus melakukan peninjauan ulang dari setiap rencana. Masih banyak yang butuh kita rekrut. Antara lain adalah desainer yang mampu meletakkan panel solar menjadi daya tarik tersendiri bagi kendaraan. Hanya seorang seniman tingkat tinggilah yang mampu memuaskan dirinya dan juga pasar. Kata Jerry. Untuk masalah itu, saya rasa Nona Lorna mampu untuk melakukannya.
kata Emer Hendris. Saya mempunyai seorang sahabat yang tidak ikut dalam pertemuan ini. Namanya adalah Ivan Patrick. Saya katakan bahwa sahabat saya ini adalah seorang penggemar mobil sport bertenaga tinggi. Saya rasa dia bisa memenuhi harapan kalian dalam hal desain, kata Lorna sambil merekomendasikan Ivan. Di waktu yang sama, Hiden saat ini baru saja tiba di country home. Dia yang dijemput langsung oleh Ramon segera menuju ke ruangan kerja San Diego. Selamat datang Tuan Muda Hiden. Bagaimana kabar Tuan Besar di Metro City? Tanya San Diego berbasa-basi. Ayahku baik-baik saja di sana. Aku kemari karena ingin menantang jagoanmu untuk bertarung, kata Hiden tanpa basa-basi. Jangan Tuan Muda. Tidak untuk sekarang. Saat ini jagoanku sedang melakukan persiapan untuk melawan petarung dari negara B beberapa hari lagi. Kata San Diego melarang Hiden untuk mencari masalah dengan Rico. Bagaimana dengan perkembangan di country home ini San Diego? Aku mendengar bahwa Future of Company telah menjarah semua kawasan dan menutup peluang perusahaan kita untuk melakukan investasi di sini. Tanya Hiden. Future of Company itu memang sangat serakah Tuan Muda. Beberapa kali kami bentrok dengan orang-orang mereka. Kini aku dengar bahwa mereka telah mengirim ratusan anak buahnya untuk mengawal kawasan proyek. Ini yang membuat anak buahku mati kutu. Keluh San Diego. Lupakan tentang itu semua San Diego. Ayahku sudah tidak tertarik lagi dengan segala macam urusan proyek. Apa maksud Anda Tuan Muda? Tanya San Diego tidak mengerti. Ini coba kau lihat, kata Hiden sambil melemparkan sesuatu dalam bungkusan kepada San Diego. San Diego segera menangkap barang tersebut dan, ini. Apakah ini yang Anda maksud Tuan Muda? Tanya San Diego. Benar. Itu adalah narkotika jenis baru yang lebih bagus dari yang pernah ada. Ayahku bekerja sama dengan kakekku melakukan penelitian di laboratorium sehingga terciptanya penemuan terbaru itu, kata Hiden dengan bangga. Lalu, apakah maksud Tuan Besar bahwa kita akan mengedarkannya di country home ini? Tanya San Diego lagi. Tepat sekali. Tapi yang jadi titik sasaran MU adalah Star Hill. Kirim semua anak buah MU ke sana untuk mengedarkan obat terbaru ini dan pastikan semua mahasiswa di Golden University terjerat dan menggantungkan hidup mereka kepada obat-obatan terlarang ini. Kata Hiden tersenyum jahat. Sangat sulit Tuan Muda. Apakah Anda yakin pihak Jerry yang misterius ini akan diam saja? Tanya San Diego ragu-ragu. Justru itulah yang aku inginkan. Untuk memancing harimau keluar dari sarang, kau harus menyiapkan umpan. Anda tidak memiliki umpan, maka buatlah keributan yang bisa memancing harimau ini keluar dari sarangnya. Saya mengerti maksud Anda Tuan Muda, kata San Diego. Untuk langkah pertama, jual dulu dengan harga murah. Seterusnya kau tahu apa yang akan kau lakukan. Hahaha. Bulan depan aku akan menantang jagoan MU untuk bertarung. Apapun ceritanya, aku harus menang. Kau atur saja. Dia harus berdarah-darah olehku di atas gelanggang, kata Hiden sambil berlalu dengan memasukkan sebelah tangannya ke dalam saku